Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 masih belum menemukan titik terang. Sebenarnya, ada beberapa saksi yang dinilai dari masyarakat bahwa kalau mereka tidak memiliki pengacara, ini sangat gampang sekali Polda Jawa Barat bisa menjadikan mereka tersangka. Siapakah saksi tersebut? Langsung saja, spekulasi yang beredar mengenai Danu dan juga Yosep itu sudah sangat empuk sekali ya untuk dijadikan tersangka dengan alat bukti. Karena apa? Ada 5 alat bukti dalam dunia hukum dan dibutuhkan hanya 2 saja untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, teman-teman. Well, tentunya ini akan menjadi pro dan kontra. Kenapa sih Polda Jawa Barat tidak menjadikan hal-hal yang akan aku sebutkan ini sebagai suatu hal yang cukup kuat sebagai alat bukti? Beberapa hal yang pasti ini sudah tersebar di media ataupun juga sosial media yang sampai sekarang kita masih belum mendapatkan kejelasan dari Polda Jawa Barat. Kalau kasus ini tidak ada petunjuk, tidak ada yang berbicara, tidak ada hal-hal yang menjurus ke sesuatu hal, kita bisa maklumilah kalau sampai 2 tahun lebih ini sekarang ya belum terungkap, kita bisa pahami. Tetapi kan ada banyak sekali petunjuk, tetapi Polda Jawa Barat sepertinya masih belum percaya diri. Langsung yang pertama adalah aku coba ingatkan kalian mengenai saksi Yosep ya. Saksi Yosep ini adalah saksi yang merupakan suami dan juga ayah dari Ibu Tuti dan juga Amel. Keduanya adalah keluarga inti dari Pak Yosep. Yang paling nyata adalah mengenai 2 noda merah tersebut. Aku pengen coba dengar, kita beberapa kali membahas mengenai 2 noda merah yang dikatakan dari Polres Subang saat itu, yaitu adalah Ibu Sumarni. Salah satu saksi itu ada 2 noda merah di baju yang dia pakai, bukan di jaket tapi di baju, itu di balik kancing dan juga dekat kerah. Kita pengen tahu nih, kalau menurut versi Polda Jawa Barat, kenapa hal ini tidak menjadikan satu alat bukti untuk menunjuk bahwa Yosep sebagai tersangka? Apa sih alasan Polda Jawa Barat kok bisa mengatakan, ya tidak mengatakan sih, cuman kalau nggak ada tersangka sampai sekarang artinya alat bukti tersebut dikategorikan tidak kuat dong. Padahal Yosep pun sudah memberikan keterangan di sejumlah media bahwa noda merah tersebut secara implisit ya, dia tuh tidak pernah mengatakan itu berasal dari mana. Dia mengatakan tidak tahu karena pada saat pagi hari itu, pada saat dia pertama kali tiba di TKP, dia ngebersihin lokasi kejadian yang penuh dengan noda merah semuanya. Ya, mungkin yang berusaha dia sampaikan adalah ya tidak tahu begitu aja nempel. Mungkin itu karena saya ngebersihin, nyiram-nyiram, nyipratlah ke bajunya Yosep. Apakah itu masuk akal atau tidak? Ya, bisa yes, bisa juga tidak, tergantung data berikutnya lagi. 2 noda merah tersebut apakah miliknya Ibu Tuti saja ataukah miliknya Amel? Kalau dari beberapa sumber istimewa yang sudah aku ajak ngobrol, dugaan sangat kuat itu adalah 2 noda yang berasal dari Ibu Tuti dan juga Amel. Itu setitik ya, ada titik doang, bukan kayak kalau kita nyiram bersihin air gitu, itu kan bisa muncratnya kemana-mana ya, ke banyak bagian tubuh kita. Oke lah, versi Pak Yosep ya sudah, itu adalah versi dari saksi, ya bagaimanapun juga ada alibi atas azas praduga tak bersalah. Tapi dari Polda Jawa Barat ini kita pengen tahu, logika apa yang dipakai sama Polda Jawa Barat, kenapa 2 noda merah tersebut yang dugaannya sangat kuat adalah darahnya Ibu Tuti dan juga Amel, kenapa itu tidak menjadi petunjuk yang sangat kuat? Harusnya untuk Polda Jawa Barat, keterangan dari ahli harus menjadi relay lebih banyak. Jangan cuma mendengarkan hanya keterangan dari Pak Yosep saja yang merupakan saksi. Well, kita pengen tahu nih, masyarakatnya sudah mendapatkan informasi ini beberapa bulan setelah kejadian. Pada saat dikasih tahu ada saksi yang ada 2 noda merah tersebut, itu gimana? Terus dibilang, masyarakat sabar dong, kita harus nunggu sampai hanya ahlinya yang bisa bicara. Ya gimana dong? Saksinya udah berbicara di banyak media massa, kemudian tidak ada klarifikasi berikutnya dari Polda Jawa Barat. Lantas ini ngebuat kita masyarakat bertanya-tanya, ada yang spekulasi. Apa jangan-jangan gitu ada terlibat oknum-oknum di sini, takutnya kalau terbongkar satu, bakal banyak yang kebongkar juga oknumnya. Apakah seperti itu? Ini nggak bisa dipungkiri teman-teman. Untuk Yosep, secara petunjuk, noda merah itu adalah yang paling memberatkan dia. Dan kita masih belum mendapatkan kepuasan dari Polda Jawa Barat
Kenapa hal tersebut tidak bisa menjadikan dia sebagai tersangka? Well, apakah karena takut gitu? Takutnya nanti pengacaranya akan melakukan banyak pembelaan dengan berbagai macam alibi dan itu bukanlah bukti primer? Ya, kita lihat nanti seperti apa kelanjutannya. Saksi berikutnya juga yang menurut masyarakat kalau seandainya dia nggak punya pengacara, ini orang pasti sudah jadi tersangka. Itu adalah Danu. Nah, Danu ini statusnya sebenarnya adalah keponakan dan juga sepupu dari kedua korban, Amel dan juga Ibu Tuti. Banyak yang mengatakan dari awal kasus ini muncul, Danu itu lugu anjas, dia tidak tahu apa-apa, dia hanya di framing, dia hanya mengikuti arahan-arahan dari Yoris atau dari sejumlah orang lainnya, misal dari Banpol. Well, tidak 100% statement tersebut benar ataupun salah, tetapi Danu juga sudah dewasa kan ya, sudah bukan lagi anak di bawah umur. Tentunya dia sudah tahu bagaimana menimbang-nimbang. Beberapa hal yang aku kumpulkan dari saksi Danu yang cukup unik adalah pertama mengenai luka yang ada di kakinya Danu. Danu pernah menceritakan ke sejumlah YouTuber bahwa dia mengaku pada saat dia diminta oleh Banpol untuk membersihkan lokasi kamar mandi itu di sekitar tanggal 19 Agustus, satu hari setelah kejadian pembunuhan tersebut. Dia mengaku bahwa ada anggota polisi atau Banpol yang meminta dia untuk menguras bak mandi. Nah, disitulah terjadi yang dia akui, dia luka kakinya tuh kena keramik di kamar mandi tersebut, lantas membuat luka. Nah, sebagian orang berspekulasi kayaknya itu bukan luka karena keramik deh. Apa jangan-jangan itu adalah luka bekas perlawanan dari salah satu korban bagi mereka yang curiga dengan Danu. Tetapi bagi mereka yang tidak curiga dengan Danu, beneran kok memang Danu itu mengalami luka saat itu karena dia punya kulit yang sensitif, makanya lukanya bentuknya seperti itu. Keterangan ahli sebenarnya bisa menjadi petunjuk jelas teman-teman. Harusnya Danu sudah dilakukan visum. Apakah luka di kakinya tersebut tipikal luka karena kena keramik, ataukah karena kena cakar, ataukah karena kena knalpot, kena pisau, atau sebagainya. Setiap luka itu kan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Walaupun ini tidak bisa menjadi data primer, tapi bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Keterangan ahli dan juga visum harusnya yang lebih banyak dirilai. Kedua adalah mengenai puntung rokok. Nah, puntung rokok ini juga sama. Ada dugaan sangat kuat. Jejak yang dimiliki Danu terdapat di puntung rokok tersebut. Beberapa dugaan mengarah ke sana. Tapi Danu dalam sejumlah keterangannya dan juga mereka yang tidak curiga dengan Danu mengatakan bisa aja anjas. Danu itu mengaku bahwa selama beberapa hari setelah kejadian tersebut dia memang sering merokok katanya di luar rumah TKP. Ada yang mengatakan jangan-jangan pada saat Danu lagi ngerokok, puntung rokoknya itu diambil sama orang-orang yang pingin memframing Danu kemudian dipindahkan ke lokasi yang memang diduga sangat kuat adalah sebagai bagian dari pelaku eksekutor di malam 17 Agustus menuju ke 18 Agustus 2021 tersebut. Itu ada yang pro dan kontra. Yang berikutnya ketiga adalah mengenai Danu juga, mengenai anjing pelacak. Kita tahu bahwa Danu sudah diakui, dia mengakui juga dalam wawancara yang sudah aku tampilkan juga di YouTube ini, dia memang mengakui pada saat dia digonggong anjing, itu dia sempat diendus, bahkan digigit ya bajunya, dan bagi sebagian orang yang curiga dengan Danu, apakah ini ada indikasi anjing itu mencium aroma yang mencurigakan di Danu? Tapi bagi mereka yang pro dengan Danu mengatakan wajar aja anjas karena anjing itu datangnya setelah beberapa minggu, 3 minggu atau hampir 4 minggu setelah kejadian tersebut. Bisa aja nih ada orang yang sengaja memframing Danu, memasukkan baju Danu, aromanya semua ke sana, jadi anjingnya bisa mengendus ke Danu. Itu yang pro dan kontra. Dan masih banyak jejeran hal-hal yang mencurigakan. Tapi bagaimana anjas, kan ada yang tanya nih, Yoris itu gimana dong dengan mobilnya? Karena kan polisi mengatakan tidak ditemukan jejak sidik jari di mobil tersebut. Bukannya Yoris yang selama ini bisa menyetir mobil tersebut? Ya, karena dari penyidik mengatakan mobil Alphard hitam tersebut yang merupakan lokasi tempat kedua korban diletakkan dalam kondisi tidak berbusana di bagasinya, itu memang sudah dibersihkan.
Tapi kalian harus tahu teman-teman, dari beberapa sumber yang aku dapatkan, ada dua DNA asing yang dikatakan dari Polda Jawa Barat. Dua DNA asing itu sumbernya yang pertama adalah dari belakang mobil Alphard hitam, dari pembuka bagasinya. Ada noda merah alias darah yang tertinggal di sana, dan itu bukan miliknya Ibu Tuti, bukan miliknya Amel. Kenapa? Kok bisa ada noda darah tertinggal di situ? Itu yang pertama, sumber DNA asing. Yang kedua, sumber DNA asing itu didapatkan dari kamarnya Ibu Tuti. Kamar Ibu Tuti, kamar Amel, dan ruangan tengah serta kamar mandi itu penuh dengan noda merah dan acak-acakan. Tetapi ada satu noda merah yang itu bukan miliknya Ibu Tuti, bukan miliknya Amel. Lantas siapa? Ada orang di situ. Apakah ada orang bilang juga memframing gitu? Wah, ini kayaknya dua DNA asing juga hasil framing nih Anjas. Bisa aja ada orang ngambil darah siapa gitu, ditaruh di mobil bagasi, di pembukanya, pintu bagasinya, sama ditaruh di lokasi TKP. Ya kalau semua itu dikatakan ada yang merekayasa, ya bisa aja, tapi kan kemungkinannya dilihat penjelasannya masuk akal ataupun juga tidak. Terus juga ada jejak kaki yang identik dengan ada salah satu saksi di kasus Subang yang letaknya itu juga ada di dalam rumah TKP, itu juga aneh. Siapa tuh mengatakan kalau jejak kaki itu mungkin aja Anjas, karena TKP-nya nggak bersih, banyak orang sudah masuk di hari kejadian tersebut, udah nggak steril lagi, bisa aja itu adalah orang yang masuk ke sana. Wah, luar biasa sekali dari kasus Subang ini. Memang dalangnya dan pelakunya aku harus akui luar biasa. Nggak tahu nih apakah Polda Jawa Barat akan sanggup mengungkap peristiwa ini atau tidak. Tapi sekali lagi yang bisa aku sampaikan, harusnya relaynya adalah pada keterangan ahli ya. Jangan keterangan saksi lagi. Karena keterangan ahli itu lebih sains dan bisa menjadi lentera di antara kegelapan dengan berbagai macam keterangan saksi yang berubah-ubah dan juga saling menjatuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Tasmara. Sampai jumpa.